Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Monika dengan NIM 2113440 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 3A. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan periode prenatal dan masa bayi. Yang pertama, pengertian masa prenatal. Masa prenatal merupakan masa atau waktu di mana manusia mengalami perkembangan untuk pertama kalinya atau biasa disebut dengan awal perkembangan. Nah, masa ini terjadi selama dalam rahim seorang ibu, yaitu berkisar sekitar 9 bulan lebih 10 hari yang merupakan perkiraan rata-rata yang sering dialami oleh sebagian besar perkembangan manusia di dalam rahim. Meskipun terkadang sering juga ditemukan usia janin yang kurang dari usia tersebut, yang biasa disebut dalam ilmu kedokteran sebagai janin prematur. Jadi, masa prenatal itu merupakan masa awal di mana manusia mengalami perkembangan untuk pertama kalinya. Nah, ciri-ciri perkembangan prenatal menurut Harlock, yang pertama terjadinya pembauran sifat-sifat yang diturunkan oleh kedua orang tua janin. Nah, kondisi ini akan dipengaruhi oleh kromosom yang disumbangkan oleh kedua orang tua janin. Yang kedua, adanya pengaruh kondisi-kondisi dalam tubuh ibu yang akan menunjang perkembangan sifat bawaan dan perkembangan baik itu sifat yang baik maupun sifat yang buruk. Dan hal ini akan berpengaruh pada pola perkembangan yang akan datang. Yang ketiga, jenis kelamin individu yang baru diciptakan sudah dipastikan pada saat pembuahan dan kondisi-kondisi dalam tubuh ibu tidak akan mempengaruhinya, sama halnya dengan pembuahan. Yang selanjutnya, perkembangan dan pertumbuhan yang normal lebih banyak terjadi selama periode prenatal dibandingkan pada periode-periode lain dalam seluruh kehidupan individu. Yang selanjutnya, periode prenatal merupakan masa yang mengandung banyak bahaya, baik fisik maupun psikologis. Dinyatakan bahaya karena pada masa prenatal akan berpengaruh panjang pada masa pertumbuhan dan perkembangan janin di masa yang akan datang. Yang terakhir, periode prenatal merupakan saat di mana orang-orang yang berkepentingan membentuk sikap-sikap yang baru diciptakan. Yang kedua, tahap perkembangan prenatal. Nah, ditinjau dari segi fisik, tahap perkembangan prenatal itu dibagi menjadi 3 fase, yakni germinal, embrio, dan janin. Yang pertama, periode germinal. Periode ini berlangsung sejak ovum dibuahi hingga 10-14 hari. Periode ini meliputi terjadinya zigot yang dilanjutkan dengan pembelahan sel dan terjadilah implantation. Nah, lapisan luar akan berkembang menjadi lasenta yang menjadi pelindung embrio, tali pusar, dan amnion yang menyediakan gizi bagi embrio. Periode zigot sering juga disebut dengan periode konseptual. Yang kedua, periode embrio, suatu periode kehamilan dengan rentang usia antara akhir minggu kedua sampai dengan akhir minggu ke-8, ditandai dengan perkembangan yang pesat pada organ tubuh, sistem pernapasan, pencernaan, dan saraf. Yang ketiga, periode janin. Merupakan fase perkembangan sebelum kelahiran yang dimulai 2 bulan setelah proses pembuahan dan umumnya berlangsung selama 7-8 bulan. Nah, dalam masa prenatal, janin mempunyai masa perkembangan juga. Yang pertama perkembangan kognitif, yang kedua perkembangan emosi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Yang pertama, teratogen, unsur yang menyebabkan adanya kelainan pada kelahiran akibat dari proses kehamilan yang tidak optimal. Yang kedua, faktor ibu. Ibu menjadi kunci utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin. Yang ketiga, faktor ayah. Ayah juga berperan penting dalam perkembangan optimal janin. Perhatian dan kasih sayang seorang ayah kepada ibu akan membuat emosi ibu akan stabil, tenang, dan bahagia. Yang keempat, lingkungan polusi dan bahan-bahan beracun yang semakin banyak di suatu lingkungan dapat membahayakan kondisi janin dalam kandungan dan berakibat keterbelakangan mental pada anak. Selanjutnya, tahap kelahiran dan masa bayi. Kelahiran mempunyai beberapa tahapan. Yang tahapan pertama, terjadi kontraksi peranakan yang berlangsung 15 hingga 20 menit pada permulaan dan berakhir hingga 1 menit. Kontraksi ini menyebabkan leher rahim terentang dan terbuka. Yang kedua, dimulai ketika kepala bayi bergerak melalui leher rahim dan saluran kelahiran. Tahap ini berakhir ketika bayi benar-benar keluar dari tubuh ibu. Tahap ini berlangsung kira-kira 1,5 jam. Yang terakhir, tahap ketiga,
Tahap ini yaitu tahap setelah bayi lahir. Pada waktu ini ari-ari, tali pusar, dan selaput-selaput lain dilepaskan. Tahap inilah yang paling pendek, berlangsung hanya beberapa menit saja. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.